Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes teri basah. Ini kita siapkan terinya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, ini sebanyak 3, ini sudah dipotong-potong. Dan daun kemangi sebanyak 1 genggam. Kemudian kita tambahkan lagi serai sebanyak 4 yang sudah dipotong-potong. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting sebanyak 10. Kemudian ada 5 cm kunyit, 6 bawang putih, 12 bawang merah. Kemudian ada 6 cm jahe dan ada 6 kemiri. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, sekarang kita langsung tuang ke bahan-bahan yang sudah tadi kita siapkan. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir secukupnya, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Setelah ini kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata. Dan aku mau kasih tahu Flavis di rumah, nanti kalau bikin pepes itu garamnya ditambahin dibandingkan Flavis masak biasa ya, karena nanti kita akan melalui proses pengukusan, jadi kita perlu garam lebih banyak. Kalau sudah diaduk rata, kita tambahkan lagi daun pisang dan tusuk gigi. Kemudian kita siapkan daun pisang 1 lembar, kemudian daun salam 1 lembar, daun jeruk 1 lembar. Setelah itu kita akan tuang adonan yang sudah tadi kita buat. Untuk besar kecilnya atau ukurannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Mau kecil-kecil boleh, mau gendut-gendut juga boleh. Kemudian kalau sudah, kita sematkan dengan tusuk gigi. Cara bungkusnya itu Flavis bisa seperti ini, ataupun bisa ditum, ataupun bisa seperti aku biasa bikin pepes, dibikin seperti lontong gitu juga bisa. Kemudian kalau sudah semuanya kita bungkus, kita siapkan kukusan dan kita akan kukus nanti selama 1 jam setelah air mendidih ya. Jadi biar benar-benar tanek banget. Nah, ini sudah 1 jam dikukus. Setelah air mendidih ya, kita akan dinginkan. Setelah ini kalau misalnya mau maem, baru kita akan panggang. Nah, hari ini aku mau panggang separuh aja untuk sekali maem, nanti separuhnya lagi kita pakai untuk lauk nanti sore. Ataupun misalnya Flavis mau bikin agak banyak, nanti bisa ditaruh di lemari es, ini tahan sampai 1 minggu ya. Nanti kalau misalnya Flavis mau maem, jadi tinggal panggang, karena pepes ini enaknya di maemnya pas masih anget-angetnya. Nanti kita juga maem pakai nasi anget, sampai goreng sering, tahu goreng sering. Kalau misalnya ada sambal terasi, boleh tambahkan sambal terasi. Nah, ini pepesnya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Apalagi kita maemnya nanti pakai nasi yang masih hangat juga. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pelas, atau ada juga yang bilang boto. Ini kita siapkan kelapa yang masih agak muda sebanyak separuh ya. Kemudian setelah itu untuk bahan isiannya, selain ada kelapa, kita akan pakai tempe. Nah, ini aku siapkan tempenya sebanyak 2 papan. Ini kalau ditimbang kurang lebih beratnya 300 gram. Kemudian tempenya akan kita potong-potong. Untuk motongnya kita potong sekecil-kecil mungkin ya, biar nanti bumbunya lebih cepat meresap ke dalam tempenya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan masukkan ke dalam wadah berisi kelapa parutnya. Selain ada tempe, di sini juga kita akan siapkan isiannya. Kita akan pakai pete. Ini petenya kurang lebih segenggam. Tadi aku pakai 4 lenjer. Kalau misalnya Flavis nggak ada pete kayak gini, Flavis juga bisa pakai pete Cina. Kalau di tempat Flavis kasih namanya kelandingan. Flavis bisa pilih salah satu ya, mau pete ini ataupun pete Cina. Nah, ini karena petenya besar-besar, kita akan potong jadi kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, kita masukkan ke dalam wadah berisi tempe dan juga kelapa. Setelah itu kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan pakai daun so atau daun linjo. Ini masih seger banget karena tadi benar-benar baru petik di kebun. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan bahan bumbu. Di sini ada bawang merah,
bawang putih, cabai merah keriting, dan nggak ketinggalan ada kencur. Kemudian tambahkan lagi gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai chopper. Kalau sudah halus, kita akan masukkan ke dalam wadah berisi tadi ada daun so, ada pete, ada tempe, dan ada kelapa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Nanti Flavis bisa koreksi rasa ya, kalau misalnya kurang manis ataupun kurang asin bisa tambahkan garam dan juga gula pasir. Kalau sudah rata, sekarang kita siapkan daun pisang. Daun pisangnya sudah dialum-alum terlebih dahulu ya, supaya nanti nggak gampang pecah. Pertama-tama kita siapkan 1 lembar daun, kemudian kita akan tambahkan daun salam. Setelah itu kita akan isi dengan bahan-bahan yang sudah tadi kita campur-campur. Setelah itu kita akan bungkus. Nah, cara membungkusnya begini, seperti kita bikin lagasari kampung. Kalau kita bikin kayak gini namanya ditum gitu. Nah, ini akan kita tum atau kita sematkan pakai tusuk gigi. Kita akan lakukan semua sampai adonannya habis. Setelah itu kita akan kukus. Pastikan sebelum mengukus airnya sudah harus mendidih atau menggolak-golak terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam setelah air mendidih. Nah, ini sudah 1 jam kita kukus. Setelah ini kita langsung siapkan di meja makan. Nah, aku akan unjukin ke Flavis isinya tuh kayak gimana sih, karena ini aromanya udah harum banget. Tadi ada kencur, pete, apalagi kita bungkus dengan daun pisang yang bikin aromanya jadi tambah wangi lagi. Nah, ini dia hasilnya, hasil botok kita hari ini atau pelas kita hari ini. Ini aromanya harum banget. Ini cocok dimakan pakai nasi anget, dan juga kalau bisa Flavis mau boleh tambahkan tahu goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu. Bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga gampang banget dicari, dan juga ini barang-barangnya semuanya harganya nggak ada yang mahal. Jadi Flavis bisa coba di rumah untuk keluarganya Flavis. Ini aku siapkan tahunya sebanyak 20. Aku pakai jenis tahu yang kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis pakai tahu Cina yang besar, Flavis cukup pakai 2 aja ya. Nah, sekarang kita siapkan bumbunya. Kita akan sangrai, ada kemiri sebanyak 5, kemudian ada ketumbar sebanyak 1,5 sendok teh, dan ada merica sebanyak 1/2 sendok teh. Nah, kita akan sangrai nanti sampai aromanya harum. Baru nanti setelah itu kita akan haluskan bersama bumbu lainnya. Kita siapkan blender. Kemudian masukkan bumbu yang sudah disangrai, tambahkan lagi 12 bawang merah, ada 4 bawang putih ukuran besar-besar, dan ada cabai. Kalau cabai setelah genggam aja atau sesuai dengan seleranya Flavis. Kita akan haluskan ya, jangan lupa tambahkan air. Kalau misalnya sudah halus, kita akan tuang bumbu halusnya ke dalam tahu yang sudah kita haluskan. Nah, setelah ini tambahkan lagi penyedap rasa secukupnya dan juga garam secukupnya. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 2 butir aja. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Flavis bisa pakai spatula kayak gini ataupun mau pakai tangan tapi disarungin ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya rata seperti ini. Kalau sudah, biar tambah wangi, tambahkan lagi daun kemangi segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita aduk rata lagi sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah ini kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang, kemudian daun salam sak lembar, kemudian tuang adonannya di atas daun salam. Kalau untuk ukurannya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis, tapi kalau untuk aku lebih suka kalau pepes tahu tuh ukurannya kecil-kecil.
Nah, ini daunnya sudah dijemur dulu, jadi nggak terlalu kaku. Kalau misalnya nggak dijemur dulu atau nggak digarang dulu, nanti suka pecah kalau kita lagi membentuk kayak gini. Ini akan kita kunci kanan kirinya menggunakan tusukan gigi. Jika misalnya Flavis mau pakai bentuk lain, contohnya kayak bikin botok juga boleh, nggak harus sama plek-plekan kayak gini. Nah, kalau sudah dibungkus semuanya, ini kan atasnya masih nggak cantik tuh, nggak rata. Nah, kita ratakan supaya tampilannya itu tambah cantik. Jadi nanti bukan hanya enak banget rasanya, tapi juga tampilannya juga cantik. Ini sekarang kita akan kukus ya pepesnya. Ini kukusannya sudah dipanaskan dulu, sudah mendidih. Nah, baru masukkan pepesnya. Nah, nanti kita akan kukus pepesnya selama kurang lebih 45 menit. Tapi ingat ya, 45 menit itu setelah kukusannya itu airnya sudah mendidih. Nah, ini sudah ditaruh kukusan semua, kita tutup, kita biarkan sampai 45 menit. Kemudian ini hasilnya setelah dikukus selama 45 menit. Nah, ini bisa Flavis langsung makan ataupun dipanggang, tapi kalau aku lebih suka dipanggang ya. Ini kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Untuk minyaknya sini aku pakai minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Jadi nanti kenapa dikasih minyak itu supaya ada aroma bakarannya itu lebih kenceng, lebih harum gitu. Nah, ini aku hanya panggang 4 aja untuk sekali maem. Nanti sisanya aku mau taruh kulkas, jadi nanti kapan-kapan kalau misalnya mau maem tinggal manggang aja. Jadi bisa untuk stok lauk juga di kulkas. Nah, ini jangan lupa kita balik-balik. Ini aromanya udah wangi banget. Jadi aroma dari kukusannya udah wangi, apalagi kita tambah pakai panggangan. Wah, udah aromanya udah harum banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja sisihkan di piring. Ini enak banget kalau untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Apalagi nanti ada nasi angetnya, terus ada sup sayurnya, ada tempe gorengnya. Wah, enak banget ini. Nah, ini dia hasilnya pepes tahu kita hari ini. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, teksturnya juga menul-menul banget. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep botok udang. Ini udang juga bisa diganti pakai ikan teri kering ataupun ikan teri basah. Tapi hari ini Flavikasi mau pakai udang. Ini udang sudah dibersihkan dari kepalanya maupun kotoran ada di punggungnya. Ini aku siapkan sebanyak 500 gram. Kemudian setelah ini kita akan masukkan dulu ke dalam wadah dan kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada tempe. Untuk tempenya ini kurang lebih panjangnya 20 dan lebarnya kurang lebih 4 cm. Nah, kemudian kita akan potong-potong kecil-kecil. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah ada tempe semangit atau tempe yang udah didiemin berapa hari, itu rasanya akan jauh lebih enak kalau untuk bikin masakan botok. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada, ya udah nggak apa-apa pakai yang masih seger seperti yang aku pakai hari ini. Kalau semua sudah dipotong-potong, kita akan masukkan ke dalam wadah berisi udang. Nah, setelah ini kita siapkan kelapa. Ini aku pakai setengah kelapa aja. Pilih kelapanya yang masih muda ya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi daun bawang sebanyak 2 batang, kemudian dipotong-potong. Dan ada daun so, ini sebanyak sak genggam aja, kemudian dipotong-potong juga. Dan ada 2 buah tomat sebanyak 2, kemudian dipotong kotak-kotak. Nah, setelah ini tambahkan lagi ada bawang merah sebanyak 15 biji, kemudian dipotong-potong, dan ada 8 bawang putih juga dipotong-potong. Tambahkan lagi cabai rawit. Ini kalau cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian tambahkan garam juga sesuai dengan seleranya Flavis, dan tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian setelah ini
kita akan aduk rata. Nah, sambil ngaduk itu sambil agak diremet atau ditekan-tekan ya, supaya bumbunya itu bener-bener ngeresep. Apalagi di sini ada udangnya juga lumayan agak gede. Kemudian tambahkan lagi air, ini kurang lebih 100 ml. Jadi supaya nanti tekstur botoknya itu rada nyemek-nyemek gitu atau sedikit basah. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah ada melandingan atau pete Cina, boleh ditambahkan. Nanti rasanya akan lebih enak lagi dan lebih sedap lagi. Nah, setelah ini kita siapkan daun pisang untuk membungkusnya. Tambahkan lagi daun salam sebagai alasannya. Kemudian kita letakkan adonan botoknya. Kalau untuk besar kecilnya, Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya. Flavis mau kecil-kecil ya boleh, mau gede-gede juga boleh. Nah, kalau aku bikinnya sedang aja, kurang lebih 3 sendok makan. Nah, kita akan bungkus. Cara bungkusnya itu, ini kalau di tempat Flavis kasih tuh ngomongnya tuh ditum gitu. Jadi beda dengan pepes. Kalau pepes tuh kan memanjang. Kalau botok itu ditum seperti ini. Nah, ini sudah selesai dibungkus semuanya. Sekarang saatnya kita mengukus. Nah, kalau bisa sebelum botoknya ini dikukus, pastikan kukusannya itu sudah panas atau airnya itu sudah mendidih. Nah, setelah ini kita akan kukus selama 1 jam biar benar-benar tanak banget. Karena sebenarnya 45 menit juga udah matang, cuman kalau 1 jam tuh benar-benar tanak banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang langsung aja kita makan. Nah, hari ini aku udah siapkan nasi anget untuk memakannya. Nah, ini dia hasil botok kita hari ini. Udah, kalau udah makan kayak gini aku udah nggak perlu lauk apa-apa lagi, udah cukup. Ini buat sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau masak daun pepaya. Ini daun pepayanya lebar-lebar banget Flavis. Ini juga baru aja metik, jadi masih seger banget. Ini daun pepayanya akan kita rebus terlebih dahulu. Jadi supaya nanti agak alum-alum gitu loh. Karena hari ini kita mau bikin masakan buntil. Ayo. Pasti banyak yang nggak tahu ya apa itu masakan buntil. Makanya Flavis jangan kemana-mana supaya Flavis bisa tahu ini resep wong deso tenan, masakan wong deso tapi rasanya tuh enak banget. Jadi pertama-tama tadi aku siapkan daun pepaya. Ini aku pakai 4 lembar karena besar-besar banget. Kalau misalnya Flavis pakai yang lebih kecil boleh ditambahkan. Nah, ini ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama. Jadi cukup tujuannya hanya bikin dia jadi alum aja. Karena ini akan kita pakai untuk membungkus. Nah, kayak gini aja udah cukup. Kita akan angkat, kita tiriskan. Baru setelah itu kita siapkan bahan-bahan lainnya untuk isiannya. Nah, pertama-tama kita akan bikin bumbu isiannya dulu. Di sini ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian setengah sendok teh ketumbar, ada 4 bawang putih dan garam setengah sendok teh aja. Garamnya nggak usah banyak-banyak karena nanti kita akan pakai ikan asin. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan ulekan seperti yang aku pakai atau mau pakai blender, chopper ya wis rapopo. Kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada kelapa sebanyak setengah butir yang sudah diparut. Kemudian ada terinya kurang lebih 1 genggam aja. Kemudian ada pete Cina. Ini sebanyak setengah genggam aja. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk rata sampai semua bahan menjadi satu seperti ini. Nah, baru deh kita akan bungkus menggunakan daun pepaya yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu ya. Nah, cara membungkusnya seperti ini Flavis. Jadi adonannya kita taruh di tengah-tengahnya. Kemudian kita akan lipat kanan kirinya supaya nggak bocor gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah ini kita siapkan benang untuk ngiket. Nah, kalau di kampung tuh biasanya nggak pakai benang tapi pakai sereh, sereh di rawis-rawis gitu untuk bikin talinya. Nah, hari ini Flavis
aku pakai tali benang aja supaya lebih gampang. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Setelah ini baru kita akan kukus. Untuk mengukusnya di sini aku menggunakan wok steamer dari Vera. Jadi ini fungsinya untuk mengukus ya bisa, sebagai wajan ya bisa, sebagai panci untuk merebus ya bisa. Tadi kan aku ngerebusnya juga pakai panci ini. Nah, setelah dikukus ini dia hasilnya. Nah, setelah ini baru akan kita bikin bumbu kuahnya. Untuk bumbu kuahnya di sini aku pakai bawang merah sebanyak 10. Kemudian ada kencur. Kencurnya di sini kurang lebih 4 cm. Kemudian ada bawang putih 2 siung dan juga ada cabai sebanyak 10 nih, cabai rawit, dan juga ada kemiri. Tambah lagi garam sesuai dengan seleranya Fluffy saja. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak karena tadi udah ada ikan asinnya Fluffy, jadi rasanya itu udah agak asin. Tambahkan lagi cabai merah besar. Ini cabainya supaya gampang untuk nguleknya, kita potek-potek dulu. Ini akan kita haluskan. Fluffy bisa menghaluskan menggunakan ulekan ataupun blender. Oh ya Fluffy, kalau untuk cabai rawit Fluffy sesuaikan aja dengan selera Fluffy ya. Kadang ada yang suka lebih pedas, boleh tambahkan, atau bahkan sama sekali yang nggak suka pedas boleh dihilangkan, hanya pakai cabai yang besar aja. Oke. Nah, kalau sudah semuanya baru kita akan tumis. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini untuk menumisnya aku juga menggunakan wok steamer tadi ya. Kemudian tambahkan lagi 3 lembar daun salam dan sejempol lengkuas supaya nanti lebih wangi lagi. Kita tumis-tumis sampai nanti berbau wangi banget. Baru kita tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai 1 liter dari 1 butir kelapa ya. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa atau gula merah, kurang lebih besarnya 2 jempol aja. Kita akan masak lagi, kita akan aduk-aduk. Baru setelah itu kita akan masukkan ini namanya buntilnya. Nah, setelah ini kita akan masak. Jangan lupa ditutup. Oh ya Fluffy, ini penting banget kalau misalnya masak ini apinya itu harus kecil banget, dan kita akan masak dalam waktu yang agak lama nih. Ini kurang lebih 1,5 jam sampai nanti kuahnya itu agak sedikit mengental. Kalau orang Jawa bilang itu kayak belenyek-belenyek gitu loh. Dan juga ini nggak usah terlalu sering dibalik Fluffy, sekali 2 kali aja cukup baliknya. Nah, ini hasilnya setelah dimasak kurang lebih 1,5 jam menggunakan api yang kecil banget. Fluffy nggak usah khawatir nanti masaknya lama banget, nanti ngabisin gas gitu. Tenang aja, kan apinya kecil-kecil jadi gasnya nggak cepet habis. Nah, ini dia hasilnya. Buntil kita sudah mateng, walaupun nggak secantik bikinan buntil ibunya Fluffy kasih di rumah, tapi ini udah enak banget deh rasanya. Nah, ini kalau mau nyajiin, benangnya kita gunting dulu, kita copot, kita buang. Baru nanti kita siap makan pakai nasi anget. Apalagi ada tempe goreng sereng yang masih anget. Enak banget ya pokoknya. Untuk sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Wis, pokoknya enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang, dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Fluffy juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suwir-suwir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah, kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes tuh memang sebaiknya
digongsong dulu kemiri sama ketumbarnya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Fluffy juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Fluffy nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk, aku mau cerita sedikit Fluffy. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya, supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Fluffy aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Boleh ngikutin cara aku hari ini, cuma dilipet gitu doang. Ataupun Fluffy juga bisa pakai cara kayak bungkus lontong juga boleh. Ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.